Polda Sumut gerebek pabrik narkoba bermodus liquid rokok elektrik senilai ratusan miliar. Di tengah geliat kota Medan yang sibuk, sebuah pengungkapan mengejutkan terjadi. Jajaran Polda Sumatera Utara berhasil membongkar pabrik narkoba terselubung yang menyaru sebagai produsen cartridge GPOD untuk rokok elektrik atau vape. Di balik tampilan modern dan aroma wangi cairan vape itu, tersembunyi bahaya besar, yakni narkotika golongan 1. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, mengungkap bahwa ini adalah kali pertama di Indonesia sebuah pabrik liquid vape yang mengandung narkoba golongan 1 berhasil diungkap. Wisnu mengatakan, pabrik ini berhasil terungkap berkat informasi dari masyarakat. Ini bukan hanya pengungkapan biasa, tapi bentuk nyata kerjasama antara kepolisian dan warga yang peduli. Penggerebekan ini bukan hanya berhasil menghentikan produksi, tapi juga memutus jalur peredaran ribuan cartridge G berisi narkoba yang siap diedarkan ke berbagai wilayah di Sumatera Utara dan sekitarnya. Total kerugian yang bisa ditimbulkan dari peredaran ini mencapai angka fantastis, hampir 300 miliar rupiah. Ini adalah hadiah untuk HUT ke-79 Bayangkara, kata Wisnu. Dan lebih dari itu, ini adalah penyelamatan bagi masyarakat. Karena biasanya, liquid vape hanya mengandung obat keras, namun kali ini mengandung narkotika golongan 1, yang jelas-jelas sangat berbahaya bagi siapapun yang mengonsumsinya. Namun kasus ini belum tuntas. Polisi masih memburu dua sosok yang diduga menjadi otak di balik pabrik haram tersebut. Dir Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Jin Kelvin Simanjuntak, mengungkapkan bahwa dua orang masuk dalam daftar pencarian orang. Mereka berperan sebagai pengendali utama, satu mengarahkan proses produksi dan satu lagi mengatur jalur pemasaran. Keduanya mengontrol aktivitas dari kejauhan, melalui kamera pengawas, memastikan setiap langkah produksi berjalan sesuai rencana. Dalam penggerebekan, dua orang tersangka berhasil diamankan. Keduanya ternyata bukan pemain baru. Mereka adalah residivis kasus narkoba yang kini kembali terjerat kasus serupa. Mereka bekerja sama memproduksi cairan narkotika ini dari nol, mulai dari mengolah bahan baku, mencampur zat terlarang, hingga mengisi ke dalam cartridge G. Butuh 9 kali percobaan bagi mereka untuk mendapatkan racikan yang sempurna. 8 kali gagal tidak menyurutkan niat mereka. Dan saat percobaan ke-9 berhasil, roda produksi mulai berputar cepat. Dalam waktu 2 bulan, mereka mampu memproduksi hingga 3.000 cartridge G, dengan rata-rata produksi harian mencapai 300 cartridge G. Kini, semua produksi itu telah dihentikan. Alat-alat telah disita, tersangka telah diamankan, dan 2 pengendali masih dalam pengejaran. Namun pengungkapan ini menjadi catatan penting, bahwa ancaman narkoba kini tampil dalam wajah baru, tersembunyi di balik tren gaya hidup kekinian seperti vape. Polda Sumatera Utara memastikan akan terus mengejar dan menindak tegas siapapun yang terlibat, karena keselamatan generasi muda tak bisa ditawar. Dan berkat keberanian warga yang bersuara, satu pabrik haram pun tumbang. Mereka diajarin untuk membuat, setelah jadi nanti ada lagi tim yang akan mengambilnya. Jadi ini sistemnya sistem sel, ya. Ada mengirim barang, nanti sampai jadi dikirim lagi ke pihak lain. Nah, di sini barang-barang tersebut disiapkan bahan-bahan bakunya. Nanti dicek oleh Pak Dir Narkoba yang jumlahnya luar biasa, hingga sampaikan puluhan atau ratusan ribu vape, ya. Dan kalau dijual satu vape itu 5 juta hingga sampai 300 miliar rupiah. Ini sangat berbahaya, ya, karena vape ini mengandung narkotik. Ya, ini saya minta kepada masyarakat. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.